Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello channel, welcome to my guys. Ya, kembali lagi bersama saya Bayu Waskita Aji Utama dalam acara Ngaruh atau Ngangsu Kawruh. Bisa diartikan ngaruh atau ngangsu kawruh ini adalah menimba ilmu ya teman-teman. Oke, ilmu yang akan kita timba pada kesempatan kali ini adalah mengenai sewa guna usaha atau leasing. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini akan saya jelaskan tentang lembaga keuangan non-bank ya teman-teman. Lembaga keuangan non-bank itu adalah organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tugasnya menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk surat berharga yang tujuannya adalah untuk membiayai investasi sebuah perusahaan. Bisa jadi perusahaan yang hendak merangkak atau hendak berjalan, atau perusahaan yang membutuhkan bantuan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang mengenai perbedaan lembaga keuangan non-bank dengan lembaga keuangan bank. Kita jelaskan dulu pengertian dari lembaga keuangan bank ya teman-teman. Seperti pada namanya, bank, yaitu tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat secara langsung. Fungsi umumnya yaitu menghubungkan atau memediasi pihak yang kelebihan dana atau deposan dengan pihak yang kekurangan dana atau debitur. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lembaga keuangan bank ini antara lain adalah ada bank sentral, bank umum, dan juga BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Untuk lembaga keuangan non-bank sendiri ada leasing atau sewa guna usaha, ada modal ventura, ada koperasi simpan pinjam, ada perusahaan asuransi, dan lain-lain. Sewa guna usaha atau leasing. Definisi dari leasing ini adalah sebuah kegiatan pembiayaan kepada sebuah perusahaan yang membutuhkan pengadaan atau penyediaan barang modal ya teman-teman. Baik sewa guna usaha secara hak opsi atau biasa disebut finance lease maupun tanpa hak opsi biasa disebut operating lease. Untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan dengan pembayaran secara berkala. Oke, untuk pengertian dari hak opsi itu sendiri adalah hak bagi lessee atau penyewa guna usaha untuk membeli barang yang dileasingkan atau memperpanjang masa perjanjian, seperti itu ya teman-teman. Misalnya nih, saya ingin mendirikan sebuah coffee shop, lalu saya membutuhkan mesin kopi, tentu saja ya teman-teman. Itu adalah hal yang paling penting dalam coffee shop, yaitu mesin kopi itu sendiri. Karena harganya mahal, karena saya juga tidak punya uang modal, akhirnya saya datang ke leasing untuk mendapatkan mesin kopi. Saya bisa saja menggunakan leasing secara finance lease ataupun operating lease, tergantung keperluan saya. Misalnya saya ingin menggunakan finance lease, yaitu saya punya hak untuk membeli mesin kopi itu atau memperpanjang masa peminjaman saya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mengenai keabsahan atau legalisasi kegiatan leasing. Mungkin ada pertanyaan dari kalian ini. Ngap, kegiatan leasing ini tuh ilegal nggak? Kita bisa kisruh nggak nanti sama debt collector? Tentu saja kegiatan ini tuh legal ya teman-teman. Sudah disahkan oleh antara lain keputusan presiden, ada lagi keputusan menteri keuangan, ada menteri perdagangan, dan juga menteri perindustrian ya teman-teman. Jadi 100% legal untuk membantu usaha-usaha kalian yang membutuhkan penyediaan barang modal. Nah, lalu mungkin timbul lagi pertanyaan dari kalian nih. Ngap, lalu apa saja lembaga-lembaga yang beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi? Menurut keputusan presiden, ada juga peraturan dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Lembaga yang bisa beroperasi atau legal secara beroperasi di lembaga keuangan non-bank itu ada 5 ya teman-teman. Antara lain leasing atau sewa guna usaha, lalu ada anjak piutang, ada modal ventura, ada pembiayaan konsumen, dan yang terakhir ada kartu kredit. Oke, sekarang adalah pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan leasing. Yang pertama itu adalah lessor atau perusahaan yang membiayai kebutuhan barang-barang modal bagi nasabahnya. Yang kedua itu adalah nasabah itu sendiri atau lessee, biasa disebut lessee ya teman-teman. Nah, ini adalah pemohon yang memohonkan kegiatan leasing kepada lessor untuk pengadaan barang-barang modal sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah supplier. Supplier ini merupakan pihak ketiga ya teman-teman. Yaitu yang mengadakan barang, yang mencarikan barang sesuai dengan perjanjian antara lessee dan lessor.
supplier ini juga bisa bertindak sebagai lessor ya teman-teman, bisa bertindak sebagai perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah pihak asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung segala risiko apabila terjadi sesuatu kepada barang yang dileasingkan. Seperti itu teman-teman. Nah, sesuai yang telah saya jelaskan di awal tadi bahwa kegiatan leasing ada dua macam atau dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu adalah finance lease atau leasing dengan hak opsi, ataupun operating lease yang tanpa hak opsi. Yang dengan hak opsi, maksud dari hak opsi di sini adalah kita dapat membeli atau memperpanjang masa peminjaman kita terhadap barang tersebut. Perhitungannya kalau dengan hak opsi ini yaitu harga sewa guna usaha dan juga selama masa sewa guna usaha pertama kali masih ditambah dengan harga penyusutan barang atau depresiasi barang itu sendiri. Itu pun harus menutupi harga perolahan barang. Dan ini merupakan sebuah keuntungan bagi pihak lessor ya teman-teman. Namun bagi operating lease atau yang tanpa hak opsi, ya udah leasing ya leasing aja gitu, tanpa ada embel-embel harus membeli barang itu atau memperpanjang masa peminjaman. Kemudian, dalam praktiknya, finance lease ini masih dibagi lagi ke dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama yaitu direct finance lease atau biasa disebut true lease. Direct finance lease ini lessor atau perusahaan leasing itu berperan membelikan barang sesuai dengan keinginan pihak lease atau pihak nasabahnya. Setelah itu, tugasnya adalah menyewa guna usahakan barang ini kepada pihak lease. Nah, pihak lease itu mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk menentukan spesifikasi harga, spesifikasi barang, dan juga suppliernya. Karena tujuan lessor di sini hanya memenuhi keinginan nasabahnya. Yang kedua adalah sales and leaseback. Dalam kegiatan ini, lease itu menjual barang modalnya kepada lessor untuk digunakan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut antara lease dan lessor. Metode ini biasanya digunakan agar pihak lease itu mendapatkan modal kerja. Jenis-jenis kegiatan leasing kira-kira apa aja ya? Yang pertama yaitu adalah independent lease, yaitu adalah perusahaan leasing yang dapat berdiri sendiri, juga dapat berperan sebagai supplier ya teman-teman. Bisa juga perusahaan itu membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasingkan. Yang kedua adalah captive lessor. Perusahaan ini adalah merupakan produsen ataupun supplier ya teman-teman, sehingga barang yang dileaskan adalah barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah yang pertama adalah meningkatkan penjualan agar barang-barang itu laku ya. Lalu yang kedua adalah mengurangi penumpukan stok di gudang. Kalau misalnya udah memproduksi banyak tapi penjualannya kurang, kan bisa dileasingkan dengan cara leasing sehingga barang-barang di gudang itu tidak menumpuk. Yang ketiga adalah lease broker. Peran dari lease broker ini adalah mempertemukan keinginan dari lease kepada lessor. Misalnya pihak lease ini ingin melakukan kegiatan leasing. Nah, lease broker ini adalah mempertemukan antara lease dan lessor, sehingga peran utamanya itu hanya sebagai perantara. Mungkin pada sampai detik ini kalian masih ada bingung ya, perbedaan antara leasing dan juga kredit. Lalu apa perbedaannya? Nah, mungkin akan saya jelaskan secara singkat perbedaannya ya. Kalau pada segi pembayaran, pada leasing itu pembayarannya setiap akhir perjanjian dan juga pada saat jatuh tempo. Ada juga pembayaran bulanan tentang perawatan barang yang dileasingkan, atau biasa juga disebut biaya maintenance lah. Kalau pada kredit itu biaya tetap atau pembayaran tetap per bulannya. Status kepemilikan. Kalau pada leasing itu status kepemilikannya hanyalah penyewa atau peminjam ya teman-teman. Namun kalau pada kredit nanti itu akan jadi barang hak milik, atau ya udah jadi milik kalian gitu barangnya. Lalu pada yang ketiga aspek jaminan. Kalau pada kegiatan leasing itu tidak meninggalkan jaminan apapun. Namun kalau pada kredit itu pasti akan meninggalkan jaminan seperti surat berharga, contohnya akta tanah atau BPKB atau sebagainya. Nah, sekarang adalah contoh-contoh perusahaan leasing di Indonesia. Mungkin kalian tanya-tanya ya, terus contohnya apa aja yang ada di Indonesia perusahaan leasing tuh? Oke, check this out. Yang pertama adalah PT Kriya Mandiri. Yang kedua ada PT BCA Finance. Yang ketiga ada PT Auto Multi Arta. Yang keempat ada PT Summit Auto Finance. Yang kelima
ada PT Adira Dinamika Multifinance. Dan yang keenam, ada PT Federal International Finance. Ya, itu adalah contoh-contoh PT yang ada di Indonesia ya teman-teman. Semoga misal itu jadi referensi, misal teman-teman membuka usaha dan menginginkan pengadaan barang modal, bisa di antara PT-PT tersebut yang udah menurut kalian terpercaya lah. Ya, mungkin itu saja pembahasan ngaruh pada kesempatan kali ini mengenai leasing ya teman-teman. Ini masih tenang, ini masih episode pertama. Sampai jumpa pada episode kedua atau ketiga mungkin barangkali. Pokoknya bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.